Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fartina Rahmawati atau biasa dipanggil Tina. Saya akan menjelaskan beberapa materi di dalam mata kuliah psikologi SDM, yaitu ada 6 materi. Yang pertama ada pembentukan sikap dan perilaku, kedua proses pembentukan kepribadian, tiga mengidentifikasikan emosi, keempat penerapan dasar motivasi individu, kelima sikap frustasi dan konflik, dan keenam kepemimpinan fungsi praktis dalam organisasi SDM. Nah, yang pertama pembentukan sikap dan perilaku. Jadi di sini proses pembentukan sikap ada 4. Yang pertama classical conditioning. Jadi ada satu stimulus yang akan menjadi tanda bagi kehadiran atau munculnya stimulus yang lain. Yang kedua instrumental conditioning. Jadi ini respon yang diberikan itu akan menimbulkan hasil positif atau mengurangi hasil negatif yang diperkuat. Kemudian pembelajaran melalui observasi ini yaitu individu mempelajari tingkah laku dengan memperhatikan tingkah laku orang lain. Yang keempat perbandingan sosial, di mana kita membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menentukan apakah pandangan kita ini benar atau salah. Selanjutnya ada tahapan pembentukan sikap, yaitu ada 5: menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati. Masalah dalam pembentukan sikap dan perilaku. Manusia sebagai makhluk berkembang, kemudian manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang terakhir ada beberapa macam hubungan manusia dengan lingkungan. Yang pertama itu dimana individu menolak lingkungan jika tidak sesuai, kemudian individu menerima lingkungannya. Yang ketiga dia bersifat netral. Nah, ada faktor penghambat pembentukan sikap dan perilaku. Secara patologis itu berarti karena simptom klinis ya, penyakit, terlahan. Untuk hambatan psikologis itu karena tidak sesuai dengan perkembangan. Hambatan secara statistik itu berdasarkan kurva normal. Dan kalau hambatan secara kultural budaya itu yaitu dipandang masyarakat secara berbeda. Jadi ada rasa tidak diharapkan, tidak sesuai dengan budaya masyarakatnya. Nah, teori-teori dari perilaku dan sikap. Nah, teori sikap itu ada 3, yaitu teori belajar dari reinforcement, yaitu individu mendapatkan informasi serta perasaan melalui proses asosiasi. Nah, kemudian untuk teori insentif itu pembentukan sikapnya dari proses menimbang baik buruknya, ya. Kemudian dari teori konsistensi kognitif itu mempelajari sikapnya lebih ditekankan pada konsistensi kognitif individu tersebut. Sedangkan untuk teori perilaku ada teori insting yang ditemukan oleh McDougall, yaitu teorinya perilaku itu dibentuk dari perilaku bawaan ya. Kemudian untuk teori dorongan ini, jadi individu tersebut memiliki dorongan-dorongan yang berkaitan dengan kebutuhan sehingga dia berperilaku seperti itu. Untuk teori insentif ini, jadi individunya lebih memperhitungkan keuntungan dan kerugian sebelum melakukan suatu tindakan atau perilaku. Teori atribusi, jadi dia menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku orang, ya. Kemudian teori kognitif menyatakan bahwa perilaku kita itu dipengaruhi oleh reinforcement, proses imitasi, dan proses kognisi. Yang kedua ada proses pembentukan kepribadian. Nah, ada 3 aliran. Aliran konvergen itu menyatakan kalau kepribadian merupakan hasil perpaduan antara pembawaan faktor internal dan pengalaman atau faktor eksternal. Kemudian aliran nativisme menyatakan kepribadian itu ditentukan oleh faktor pembawaan, dan aliran empirisme menyatakan kepribadian ditentukan oleh pengalaman dan lingkungannya. Kemudian untuk tahap pembentukan kepribadian, yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu saat manusia lahir dia akan meniru orang tuanya meskipun belum sempurna. Kemudian ada tahap meniru, dia sudah mulai melihat peran meniru orang tuanya tapi belum tahu tuh maksud dan tujuannya berperilaku seperti itu. Kemudian tahap siap bertindak, jadi dia meniru dan sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit maksudnya. Yang terakhir tahap kedewasaan, selain dia sudah sempurna menjalankannya, dia juga sadar tujuannya apa dan mampu mengenalkan lebih luas lagi perilakunya ke masyarakat gitu. Hambatan dan masalah dalam pembentukan kepribadian. Yang pertama ada faktor internal diri, karena individu tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas,
individunya kurang bermotivasi, enggan menelaah diri, dan faktor usia. Kemudian faktor eksternal diri ada faktor tradisi budaya dan faktor penerimaan masyarakat sosial. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian ada 8. Yang pertama prenatal, ini saat berada di kandungan ibu, kemudian keturunan itu genetik, kemudian naluri jadi dorongan dari diri sendirinya, lingkungan sosial jadi lingkungan sekitar dengan manusia lain, kemudian alam sekitar ya, geografis lingkungannya, faktor kejiwaan, kemudian ada faktor kelompok manusia dari interaksi manusia dengan manusia lain, kemudian pengalaman unik, jadi pengalaman yang pernah dilakukan atau dirasakan, jadi itu menjadi pembelajaran untuk menjadi pedoman berperilaku di kedepannya. Nah, 3. Mengidentifikasikan emosi. Proses terjadinya emosi ada 3. Yang pertama, mempersepsikan situasi di lingkungan yang mungkin menimbulkan emosi. Yang kedua, memberikan reaksi terhadap situasi dengan pola-pola khusus melalui aktivitas fisik, dan mempersepsikan pola aktivitas fisik yang mengakibatkan munculnya emosi secara khusus. Kemudian ada tahapan terjadinya emosi, yaitu yang pertama ada elicitors. Elicitors itu ada dorongan berupa situasi peristiwa, contohnya gempa gitu ya. Kemudian ada receptors, jadi diterima stimulusnya di sistem saraf pusat. Kemudian state, perubahan fisiknya terjadi setelah stimulusnya diterima di saraf pusat, dikembalikan lagi ke seluruh tubuh, contohnya ada tangan bergetar, kemudian detak jantungnya makin cepat gitu. Untuk expression ini berarti ada perubahan fisiologis yang dapat dilihat seperti emosi, raut wajah gitu ya. Kemudian terakhir experience, jadi persepsi dan interpretasi individu itu ada dalam kondisi emosionalnya. Nah, macam-macam emosi secara umum ada positif dan negatif. Yang berdasarkan sebab dan reaksinya, ada emosi yang berkaitan dengan perasaan, seperti dingin, panas, hangat, sejuk gitu. Sedangkan yang berkaitan dengan kondisi fisiologis seperti sedang sakit dan meriang. Untuk psikologis lebih ke perasaan seperti cinta, rindu, sayang, dan lain sebagainya. Nah, menurut John B. Watson itu ada 3, yaitu fear, rage, sama love. Nah, menurut Descartes itu ada 6, desire, hate, wonder, sorrow, love, sama joy. Nah, kalau dari arah aktivitasnya itu ada takut, marah, depresi, dan cinta. Masalah dalam emosi ada 3 teori. Yang pertama ada teori lingkungannya, menganggap kalau penyakit mental itu diakibatkan dari berbagai kejadian yang menyebabkan stres. Kemudian kalau teori afektif menyatakan kalau pengalaman emosional bawah sadar yang dialami seseorang itu akan, yang kalau bermasalah akan berpengaruh di kemudian hari gitu ya. Dengan teori kognitifnya itu masalah mental itu bukan karena kita sedang menghadapi masalah atau alam bawah sadar, tapi dari pendapat yang salah dan irasional gitu ya. Nah, ada faktor yang mempengaruhi emosi. Yang pertama, yang mempengaruhi perkembangan emosi anak dari dalam individu, kemudian konflik dalam proses pengembangannya, dan sebab yang bersumber dari lingkungan. Selanjutnya, menurut Harlock dan Lazarus itu dari proses maturation dan faktor belajar. Sedangkan menurut Piaget itu dari faktor kematangan, pengaruh yang datang dari pengalaman dan transmisi sosial, serta aktivitas sosial yang pastinya berguna dalam belajar menyesuaikan diri, asimilasi, dan akomodasi. Selanjutnya, hubungan emosi dan perilaku dalam tindakan sehari-hari. Yang pertama, perasaan atau emosi itu berfungsi sebagai kekuatan pendorong yang mana bisa mendorong individu menuju kegiatan konstruktif atau malah destruktif ya. Dan penting adanya pemilihan kontrol terhadap tingkah laku selama kita mengalami pengalaman emosional. Nah, akibat dari emosi ini berbeda-beda tergantung dari umur dan tingkat perkembangannya. Jika individu bertumbuh kembang memuaskan, dia akan menunjukkan kematangan sosial, sedangkan jika dia mengalami frustasi, maka tingkah lakunya justru terlihat penyesuaiannya buruk. Yang keempat, penerapan dasar motivasi individu. Nah, tingkat motivasi itu ada 3. Yang dasar itu jadi berdasarkan ketakutan, tingkatan menengah itu karena ingin mencapai sesuatu, dan yang tinggi itu dia ada tujuan gitu ya. Nah, jenis-jenis motivasi ada 2, umum. Secara umum ada intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian menurut Malayu itu positif dan negatif. Nah, kalau yang positif itu contohnya seperti atasan memberikan reward kepada bawahan yang bekerja bagus. Nah, kalau negatifnya
atasan memberikan punishment untuk kinerja yang buruk gitu. Nah, untuk hambatan motivasi itu ada dua, faktor eksternal dan internal. Jadi kalau yang eksternal itu dari luar yang berkaitan dengan latar belakang. Kemudian kalau internal itu yang berasal dalam diri seperti keadaan fisik dan psikis. Nah, untuk masalah motivasi, yang pertama kurang percaya diri, merasa cemas, banyak opini negatif, kemudian kita merasa tidak ada masa depan dan merasa diri tidak penting, tidak tahu apa yang terjadi, dan pengakuan semu. Kemudian faktor yang mempengaruhi motivasi itu ada internal dan eksternal. Yang internalnya ada harga diri dan prestasi, kebutuhan, harapan, tanggung jawab, dan kepuasan kerja. Sedangkan faktor eksternalnya jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja, kondisi kerja, keamanan dan keselamatan kerja, serta hubungan interpersonal. Nah, menurut McDonald ini ada 3. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam diri, kemudian motivasi ditandai dengan munculnya perasaan, bawaan afek seseorang, dan terakhir motivasinya akan dirancang karena punya tujuan. Dan menurut Adi Saputro, motivasi itu merupakan suatu tenaga yang dinamis bagi seseorang. Kemudian seringkali ditandai dengan munculnya keinginan yang penuh emosional. Terus motivasi merupakan suatu reaksi pilihan bagi tercapai suatu tujuan. Dan terakhir, motivasi berhubungan dengan sejumlah kebutuhan dalam diri. Gitu. Nah, ini hubungan motivasi dengan keberhasilan individu dalam organisasi. Yang pertama, manusia akan termotivasi karena kebutuhan-kebutuhan dimilikinya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian sejalan dengan motivasi organisasi, individu tersebut akan memenuhi kebutuhannya sembari mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian motivasi itu adalah energi untuk membangkitkan dorongan dan upaya dalam diri individu mengatasi tantangan. Kemudian seseorang itu yang memiliki kebutuhan atau motivasi untuk berprestasi biasanya adalah SDM yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Dan orang yang memiliki kebutuhan akan prestasi merupakan pribadi yang dinamis, kreatif, partisipatif, dan optimistik dalam melakukan setiap perbuatan. Nah, untuk sikap frustasi dan konflik, frustasi itu ada 6 proses. Proses pertama itu biasanya masih ringan dan belum terlihat. Kemudian yang kedua itu jika muncul ciri-ciri perasaan letih waktu bangun pagi, terus lelah setelah makan, dan mengeluh ada masalah lambung. Yang ketiga itu ada gangguan di lambung dan usus seperti gastritis, terus ketegangan otot, perasaan tidak tenang, pola tidurnya terganggu. Yang keempat, sudah mulai tidak mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari dan adanya gangguan pola tidur. Juga sering menolak ajakan untuk bersosialisasi. Nah, yang kelima itu ditandai dengan kelelahan fisik secara mendalam sehingga tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang keenam itu tahap puncak, jadi seseorang sampai mengalami panik, kemudian bisa juga pingsan. Nah, untuk tahapannya ada tahap reaksi peringatan atau alarm, kemudian tahap adaptasi atau resistensi, dan terakhir tahap kelelahan. Untuk hambatannya ada 3, yaitu hambatan fisik, contohnya karena kemiskinan atau kekurangan gizi, hambatan sosial, contohnya kondisi ekonomi, dan hambatan pribadi kalau ada keterbatasan fisik. Dan untuk jenisnya ada 3. Frustasi lingkungan itu karena disebabkan oleh lingkungan, frustasi pribadi disebabkan dari diri pribadi, dan frustasi konflik itu karena adanya berbagai motif atau konflik di dalam dirinya dengan berbagai jenis motif. Nah, proses konflik itu ada 5. Yang pertama ada potensi oposisi dan ketidakcocokan, kognisi dan personalisasi, menentukan maksud, perilaku, dan hasil. Tapi menurut Pandi itu ada 5, yaitu ada konflik laten yang dipersepsikan, yang dimanifestasikan, resolusi konflik, dan konflik aftermath. Kemudian menurut Smith itu ada 5 juga. Yang pertama ada tahap antisipasi, kemudian menyadari, mulai ada tahap pembicaraan, perdebatan terbuka, dan konflik terbuka. Nah, masalah-masalah dalam frustasi itu ada beberapa. Yang pertama adanya regresi, adanya agresi, fixed type, terus pendesakan dan konflik terdesak, rasionalisme, proyeksi, teknik teknik jeruk manis, identifikasi, narsisme, dan autisme. Sedangkan kalau masalah dalam konflik itu bisa menyebabkan timbulnya perasaan tidak enak, ya.
Kemudian bisa membawa organisasi ke arah desintegrasi, menyebabkan ketegangan antara individu atau kelompok, terus menghalangi kerjasama sehingga mengganggu jalur komunikasi, dan bisa memindahkan perhatian anggota organisasi serta tujuan organisasi. Nah, faktor yang mempengaruhi frustasi yaitu ada penyebab yang berasal bukan dari manusia gitu ya. Kemudian ada penyebab dari orang lain sesama manusia. Kemudian dari dalam diri seseorang dan pertentangan antara motif positif dan negatif. Sedangkan yang mempengaruhi konflik itu karena perbedaan individu seperti pendirian dan perasaan, dan perbedaan latar belakang budayaan, perbedaan kepentingan antara individu kelompok, dan perubahan nilai sangat cepat sehingga menimbulkan konflik. Tapi ada faktor lain yang menyebabkan konflik. Ada batasan pekerjaan tidak jelas, hambatan komunikasi, tekanan waktu, standar peraturan kebijakan tidak masuk akal, ada pertikaian, perbedaan status dan harapan yang tidak terwujud. Nah, hubungannya antara frustasi dan konflik individu dalam organisasi, yaitu konflik yang muncul itu akan mengganggu kelancaran hubungan antar individu. Ya, kemudian hubungan antar individu yang terganggu itu menyebabkan suasana kerja dan psikologisnya tertekan. Orang yang bekerja di bawah tekanan psikologis itu menurunkan tingkat motivasi kerja. Penurunan motivasi itu mengakibatkan prestasi kerja berkurang dan mengakibatkan produktivitas kerja pribadi dan organisasi akan menurun. Sedangkan konflik itu berkaitan erat dengan perasaan, seperti diabaikan, disepelekan, tidak dihargai, dan lain-lain. Nah, ini dapat mempengaruhi seseorang, terutama orang yang sering berbuat salah di pekerjaannya dan akhirnya menimbulkan frustasi. Nah, ini adalah kepemimpinan fungsi praktis dalam organisasi SDM. Nah, dari tahapan penerapannya itu ada 5 level posisi. Jadi ini orang mengikuti kita karena kebetulan, tidak ada pilihan lain. Level hubungan itu dia mengikuti bukan karena harus tapi karena ingin. Level menghasilkan itu orang-orang yang mengikuti kita mulai melihat bagaimana output hasil kerja tim kita. Nah, level pengembangan ini pemimpin itu sudah mulai melakukan coaching, counseling, mentoring untuk mempersiapkan anggotanya menjadi next leader, future leader. Nah, untuk level kepribadian ini itu level paling tinggi yang merupakan kepemimpinan itu merupakan anugerah dari individu tersebut dan tidak semua orang bisa mencapainya. Contohnya seperti Nabi dan Rasul di zamannya. Nah, untuk hambatan dari tipe-tipe kepemimpinan itu dilihat dari tipe-tipenya sendiri ya. Nah, untuk tipe otoriter ini adalah tipe kepemimpinan yang diktator dan memaksa gitu ya. Hambatannya itu membuat suasana kaku, terus memunculkan permusuhan, bawahan merasa tekan, kreativitasnya minim, terus melahirkan kubu oposisi, disiplinnya karena takut, dan pengawasannya hanya mengontrol aja. Kalau tipe demokratis ini kebalikan dari otoriter, dia sangat berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hambatannya biasanya pengambilan keputusannya lama, kemudian sulit mencapai mufakat, dan memicu konflik kalau tidak sesuai dari, ya ada ego dari masing-masing anggota. Tipe karismatik ini dia punya daya tarik dan mampu mempengaruhi orang lain. Nah, kelemahannya ini biasanya dia mudah mengambil keputusan yang beresiko karena selalu diiyakan oleh anggotanya dan cenderung memiliki khayalan apa yang dia yakini itu pasti selalu benar. Terus ketergantungan dari anggotanya terhadap pemimpinnya. Nah, untuk tipe paternalistik dia punya sifat kebapaan. Jadi perlu dorongan, bawahannya itu perlu dorongan dalam melakukan pekerjaan. Hambatannya itu bawahannya jadi tidak punya inisiatif, terus keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah, imajinasi kreativitas anggotanya itu rendah gitu ya. Nah, untuk tipe militeristik itu dia pemimpin yang disiplinnya tinggi dan suka hal-hal yang formal. Biasanya jadi suasananya kaku, pemimpinnya sulit menerima kritikan dan masukan, dan bawahannya merasa tertekan dan tidak nyaman. Untuk tipe laissez-faire ini dia pemimpin yang tidak memberikan instruksi dan perintah, jadi membiarkan aja gitu. Nah, hambatannya ini karena dibiarkan jadi tidak ada kontrol, terus malah mudah terjadi kekacauan, dan tujuannya sulit tercapai jika si anggotanya itu tidak memiliki kompetensi yang cukup. Nah, kalau kepemimpinan situasional itu tergantung situasinya. Contohnya ada 4 tipe yang bisa dipilih. Pertama, pemimpin yang tinggi pengarahan dan rendah dukungan, dirujuk sebagai instruksi. Biasanya hambatannya itu bawahannya pasif dan bawahan merasa diawasi ketat. Untuk jenis
perilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan tinggi dukungan dirujuk sebagai konsultasi. Ini hambatannya pengambilan keputusannya tidak bisa dilangsungkan dengan cepat. Nah, kalau perilaku pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah pengarahan dirujuk sebagai partisipasi, hambatannya kontrol dalam pemecahan masalahnya itu secara bergantian sehingga tidak cocokan. Terakhir, perilaku pemimpin yang rendah pengarahan dan rendah dukungan dirujuk sebagai delegasi, hambatannya bawahannya merasa terbebani kalau dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, model kepemimpinannya itu ada 5. Yang pertama ada model kontinuum otoritarian demokratik. Jadi gaya perilaku kepemimpinan selain berhubungan dengan situasi dan kondisi dihadapi juga berkaitan dengan fungsi kepemimpinan tertentu. Kemudian untuk model interaksi atasan bawahan ini, jadi efektivitas kepemimpinan tergantung pada interaksi yang terjadi antara pimpinan bawahannya. Kemudian untuk model situasional ini tergantung dari situasi yang dihadapi oleh si pemimpin. Gitu. Nah, untuk model jalan tujuan ini mampu menunjukkan jalan yang dapat ditempuh bawahan. Sedangkan untuk model pimpinan peran serta bawahan, jadi perilaku pemimpin dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk faktor yang membiaskan pemimpinan disebabkan karena adanya kurang rendah hati, terus berpikirnya hanya secara emosional, terus cenderung hanya ingin menghindari konflik, terus mengerjakan hal yang tidak penting dan tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri. Hubungan model kepemimpinan dalam lingkup SDM, yang pertama itu pengembangan SDM itu akan menghasilkan pemimpinan efektif yang akan membuat perbedaan dalam banyak organisasi. Kemudian pemimpin itu harus mampu menembus ketidakpastian menjadi peluang dan mengelola dampak konflik. Selanjutnya, kemampuan kepemimpinan seseorang itu memiliki andil dalam pengembangan SDM yang ada dalam organisasi. Faktor SDM, faktor manajerial dan leadership itu merupakan faktor krusial dalam pengembangan organisasi. Dan yang terakhir, kepemimpinan dan SDM adalah full organisasi. Oke, demikian untuk presentasi saya terkait beberapa materi dalam mata kuliah psikologi SDM. Saya harap yang saya sampaikan itu bisa memberikan manfaat dan memberikan wawasan tambahan untuk teman-teman yang mendengarkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.